Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast BP Jam Sostek edisi Ramadan Karim. Bersama saya Rengga Dermawan. Nah, insan BP Jam Sostek hari ini saya ingin mengajak untuk kita mengisi waktu di bulan Ramadan ini dengan diskusi-diskusi yang bermanfaat. Nah, tentunya saya tidak sendirian. Hari ini saya sudah ditemani dengan teman diskusi saya. Sudah hadir di sini ada Ustadz Muhammad Faizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Sehat ya? Puasa lancar ya? Alhamdulillah. Puasa lancar, baik. Bismillah. Tadi saya waktu lihat Ustadz datang ke sini tuh kayaknya auranya sudah Allah. tetap semangat pastinya ya. Insyaallah, insyaallah. Karena soalnya biasanya gini Ustadz, kalau misalnya di bulan puasa itu biasanya itu orang-orang menggunakan puasa ini jadi semacam excuse, alasan untuk kita lebih bermalas-malasan, berlemas-lemasan. Karena mungkin ya udahlah karena puasa gitu. Jadi bolehlah kita lemas-lemas, bolehlah kita malas-malas. Itu sebenarnya gimana Ustaz? Ya harusnya bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala ma ba'd. Dalam Islam sebenarnya berpuasa itu bukan hanya artinya menahan diri dari makan saja ya. Artinya terlihat lemas, terlihat lesu. Tidak sebenarnya. Karena contoh yang diberikan oleh salafun salih terdahulu, orangnya tegar-tegar semua. Bahkan kita ketahui di perang yang pertama yang dialami oleh umat Islam, yakni perang Badar itu terjadi pada bulan puasa. Terjadi dalam bulan puasa. Kita bisa bayangkan bagaimana fitnah, bagaimana semangatnya untuk menghadapi musuh itu yang adalah ibadah, ya. Apalagi di bulan suci Ramadan, masya Allah. Apalagi orang-orang, makanya kalau orang terlihat, bahkan ada di antara ucapan para salaf bahwasanya kalaulah engkau sedang berpuasa, hendaknya engkau membasahi agar tidak terlihat kering, terus capek. Nah, itu taib. Itu artinya kita terlihat ceria di depan orang. Bahkan para ulama itu menyembunyikan itu. Kalau beliau sedang berpuasa itu beliau sembunyikan. Seolah-olah kok semangat sekali, seolah-olah tidak berpuasa. Tapi masya Allah, ulama-ulama terdahulu sedang berpuasa, masya Allah. Oke, baik. Jadi meskipun kita ke kantor bekerja istilahnya ya, nggak ada alasan untuk kita lemas-lemas. Yang biasanya kalau misalnya datang dengan semangat 100 karena puasa dikasih 60 aja. Harus lengkap itu, masya Allah. Mukmin itu Allah Subhanahu Wa Taala itu menyukai orang-orang yang kuat, qawi. Bukan hanya kuat dalam segi yang, tapi jasmaninya juga harus kuat. Artinya sebelum Ramadan pun sebenarnya dalam bulan Sya'ban itu kita memang dilatih sebenarnya persiapan. Sya'ban itu persiapan untuk kita memasuki bulan suci Ramadan, sehingga di bulan suci Ramadan kita tidak lagi untuk menyesuaikan diri dengan puasa, padahal kita Sya'ban itu sudah mulai untuk mempersiapkan diri. Oke, baik. Ya. Nah, tadi kita bicara soal pekerjaan juga. Kita bekerja dalam keadaan berpuasa begitu kan. Nah, kalau kita misalnya ngomong tentang pekerjaan, selama ini orang memandang pekerjaan ini kan berbeda-beda Ustaz, ya kan? Interpretasi orang terhadap pekerjaan, memaknai pekerjaannya itu juga berbeda-beda. Ini sejalan dengan tema yang akan kita angkat hari ini tentang bekerja dengan ikhlas sebagai bentuk ibadah. Masya Allah. Nah, kalau misalnya dalam Islam sendiri, Ustaz, sebenarnya bekerja itu seperti apa? Bismillah. Bekerja sebenarnya satu bentuk usaha kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Samping karena memang bekerja itu suatu kewajiban. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan itu kita untuk bekerja agar kita tidak meminta-minta bahkan Rasulullah SAW itu telah menjelaskan bahwasanya tangan yang di atas, artinya yang suka memberi lebih baik daripada yang meminta-minta. Nah, maka di situ bahwa kan orang mukmin itu harus bekerja, apalagi terutama yang laki-laki, karena Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan bahwasanya laki-laki itu adalah qawwamun 'ala nisa. Sebagai pelindung, sebagai pengayom untuk kaum wanita, maka tanggung jawab yang besar adalah untuk yang laki-laki untuk bekerja. Ya. Nah, makanya bahkan kita disuruh, bahkan sekarang hari Jumat ya, Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Jumu'ah itu menyampaikan
fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Setelah kalian sholat maka bertebaran di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Bertebaran ini bertebaran artinya bekerja. Untuk mencari fadilah, untuk mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi di akhir ayatnya jangan sampai wadhkurullah. Artinya kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hatta kita mau bekerja apa saja di kantoran apa di mana, tetap kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sesungguhnya rezeki kita sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi wasilah untuk kita, artinya untuk mendapatkan rezeki itu adalah kita diperintahkan untuk bekerja. Artinya memang harus balance kita juga, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala juga, tapi juga harus tetap bekerja. Sebagai sebuah kewajiban begitu ya. Nah, tadi sempat tentang tema kita pada episode kali ini, Ustadz, yaitu bekerja sebagai ibadah. Tadi kita sudah bahas tentang bekerjanya. Nah, kalau misalnya ibadahnya sendiri, definisi ibadah. Kalau misalnya sejauh ini orang bilang ibadah itu hal-hal yang mungkin bisa dibilang semacam berbau ritual, misalnya sholat, puasa. Tapi ternyata bekerja juga bisa menjadi sebuah ibadah. Betul. Itu seperti apa? Jadi para ulama telah mendefinisikan yang dimaksud dengan ibadah adalah huwa ismun jami'. Dia adalah suatu hal yang luas. Ya. Dia suatu hal yang luas yang mencakup untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Ya. Segala yang kita perbuat, segala yang kita lakukan, baik itu ucapan, baik itu perbuatan yang ditujukan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah. Jadi salah kalau kita menilai ibadah itu hanya sebatas salat sajalah atau zakat, haji, itu salah. Karena ibadah segala, hatta walaupun kita menyampaikan nasihat kepada teman kita mungkin ringan-ringan saja, ayo kita salat, itu pun sudah termasuk ibadah. Maka tercatat itu tercatat ibadah. Jadi bukan hanya terlalu sempit kalau kita memaknai ibadah itu hanya sebatas sholat, zakat, haji, itu saya tidak. Akan tetapi makanya ulama menyampaikan bahwa ismun jami', dia hal yang luas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam perbuatan, perkataan maupun tingkah laku kita. Itu adalah bentuk ibadah. Artinya kalau misalnya kita dibilang seperti itu, berarti ibadah itu bukan sehari 5 kali saja, Ustaz, bukan. Ya? Tapi dari kita membuka mata sampai kita itu bisa. Para ulama telah mencontohkan, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in telah mencontohkan bagaimana, makanya di dalam Islam itu ada yang ulama menyampaikan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu dengan bekerja ya. Beliau itu tatkala siangnya itu bagikan singa, bagikan ksatria untuk berjuang, entah itu jihad, entah itu bekerja, entah itu yang lainnya. Itu di siang hari. Tapi di malam hari bagikan rahib-rahib. Orang terdahulu, ulama terdahulu disebut rahib. Rahib itu adalah ulama-ulama yang memang mereka di dalam mihrabnya, satu tempat yang mereka untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siang harinya di siang harinya ibarat singa, kesatria yang memang mereka bertebaran di muka bumi. Tapi di malam hari mereka meminta, menangis, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi istilahnya bekerja, kalau misalnya kita niatkan dengan untuk kita memberikan kebaikan, menebarkan kebaikan, itu bisa bernilai ibadah. Semuanya akan bernilai ibadah. Bahkan para ulama menyampaikan bahwasanya makanya awal pembahasan di dalam sebuah hadis itu, yakni innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu akan tergantung dari niatnya. Kalaulah memang niatnya bekerja untuk ibadah, maka bernilai ibadah. Akan tetapi kalau hanya untuk mengumpulkan uang, untuk mengumpulkan harta, maka tidak akan bernilai ibadah. Jadi sekarang tergantung dari apa yang diniatkan. Kalau memang, makanya Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi apapun yang dia niatkan, apapun yang dia perbuat itu tergantung dari niatnya. Kalau dia niatkan bekerja untuk ibadah, hatta
mungkin keluar pagi untuk bekerja ke kantor kah, berjualan kah, maka itu akan bernilai ibadah. Dan tatkala dia sedang bekerja, itu akan bernilai ibadah. Dan tatkala na'udzubillah mungkin terjadi hal yang tidak diinginkan, kah itu kematian, maka para ulama menyampaikan, kalaupun memang niat tulus dari dalam hati keluar rumah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka tercatat sebagai mati syahid. Allahu Akbar. Itu orang yang bekerja, tapi dengan catatan yang tadi, innamal a'malu binniyat. Jadi niatnya tergantung harus niatnya. Tergantung dari Karena kalau bicara tentang bekerja ini kan konteksnya luas ya, Ustaz ya. Berarti kan ada pekerjaan yang diperbolehkan atau mungkin ada pekerjaan yang diharamkan juga. Pekerjaan-pekerjaan itu seperti apa, Ustaz? Tentunya pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk muamalah, pekerjaan yang tidak bertentangan dengan syariat yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Artinya entah itu apapun muamalah perbuatan kita bekerja, hatta walaupun mohon maaf mungkin dengan saudara-saudara kita non muslim, hatta walaupun seperti itu muamalah boleh, dan itu bernilai ibadah kalau kita niatkan untuk ibadah. Akan tetapi ada pekerjaan-pekerjaan juga yang memang Allah Subhanahu wa taala larang, seperti mungkin halnya berjudi. Ya, karena ada yang menganggap pekerjaan, alhamdulillah ya. Dan bahkan alhamdulillah mungkin hal-hal yang lain juga banyak yang orang lain banyak yang menganggap itu adalah satu bentuk pekerjaan, padahal itu kemaksiatan kepada Allah. Naudzubillah. Berarti kita harus memastikan dulu bahwa pekerjaan kita ini pekerjaan yang dihalalkan. Jangan sampai tiba-tiba pekerjaan yang selama ini kita jalankan tanpa sadar itu ternyata betul. Itu harus kita, makanya kan setiap pekerjaan yang kita alami juga mesti kita ilmui. Makanya setiap apapun yang akan kita kerjakan itu tentunya berlandaskan dari ilmu. Iya. Kalau kita memang sudah mengilmui, kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, jadi disitulah utamanya. Kita orang-orang berilmu di awal, maka dia akan tahu apa yang dia perbuat, apakah ini halal, apakah ini diperbolehkan dalam syariat ataukah tidak. Di situ pentingnya ilmu dalam kita bekerja, begitu ya. Nah, tapi mungkin insan BP Jam Sostek ini juga penasaran. Kalau dulu itu kira-kira Rasulullah itu pekerjaannya sebagai apa, Ustaz? Rasulullah SAW itu semasa kecilnya itu pernah menjadi pengembala. Ya, pengembala. Dan dalam hadis juga diterangkan bahwasanya tidaklah seorang nabi itu melainkan pernah menjadi pengembala. Dan memang memang Allah Subhanahu wa taala menyiapkan para nabi dan rasulnya untuk bisa mengayomi ya. Mungkin bisa bisa diambil seperti ibroh. Dia mengembala artinya untuk mengayomi masyarakat umat. Terus yang selanjutnya Rasulullah SAW itu semasa mudanya pernah menjadi pedagang. Menjadi pedagang. Bahkan kita ketahui Bunda Khadijah radhiyallahu anha itu adalah, bahkan kalau dulu itu ada bahasanya bos besarnya untuk pedagangnya, saudagar yang besar, makanya saudagar yang kaya, sehingga Rasulullah SAW itu dinikahkan oleh pamannya dengan Khadijah radhiyallahu anha. Artinya Rasulullah sendiri tidak berpangku tangan. Beliau panutan kita dan beliau tidak berpangku tangan. Beliau bekerja dengan giat, bahkan sampai ke Syam untuk berdagang bersama pamannya radhiyallahu. Baik. Jadi memang bahkan Nabi pun adalah seorang pekerja yang giat. Artinya bukan alasan kita harus karena mungkin kita ingin mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mengesampingkan pekerja. Bahkan dalam surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa bataghi fima ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka. Kejarlah. Wa bataghi fima ataka Allah, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari kehidupan dunia, ya, wala tansa dari kehidupan akhirat, ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa dengan duniamu gitu. Ya, kita disuruh untuk mencari akhirat, artinya untuk beribadah, tapi jangan lupa dengan duniamu. Karena kita hidup di dunia ini tidak mungkin kita artinya
berjalan begitu saja tanpa ada yang Ya, kita doa terus tiba-tiba keluar. Tidak mungkin. Nggak mungkin Hal yang seperti itu ya. mustahil. Harus tetap Hal yang mustahil. ikhtiar. Nah, Ikhtiar itu harus ada ikhtiar, ada usaha bekerja. untuk mendapatkannya. Itu merupakan wasilah insyaallah. Baik, nah kalau misalnya kita tadi sudah bekerja, niat seseorang dalam bekerja itu kan kadang berbeda-beda. Ustaz, ada yang niat kerjanya pengen kaya raya. Nah, Tapi kalau sekarang ini di zaman-zaman sekarang, wah ini passion saya kalau kata zaman. Terus ini pokoknya kalau nggak kerja ini saya nggak mau misalnya. Atau mungkin ada yang bekerja ya karena mungkin lahirnya sudah jadi sultan misalnya. Masya Allah. Jadinya apa namanya bekerja ini untuk jadi hobi, ngisi waktu luang aja. Sebenarnya niat terbaik ketika kita bekerja itu Ustadz, itu niat terbaik yang seperti apa? Sebenarnya kalau dari apa namanya yang dicontohkan oleh para ulama, tentunya tadi kita apa namanya kita beralih ke ibadahnya tadi itu, segala bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah memang kita bekerja untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah niat yang paling utama. Nah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak ada lagi yang akan kita harapkan. Betul. Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya hidup kita hanya 60-70 tahun saja. Apakah kita mau mengorbankan kehidupan yang panjang di akhirat nanti dengan hanya 60-70 tahun saja? Tidak. Nah, tentunya tapi mungkin tidak semua orang berpendapat seperti itu. Akan tetapi itulah yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Bahwasanya akhiratlah yang kehidupan yang abadi kita. Di dunia ini mazratul akhirah. Artinya tempat kita menanam kebaikan, menanam ibadah. Sedangkan akhirat adalah tempat kembali kita. Akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dari kehidupan yang sekarang. Baik. Nah, tapi kan kalau misalnya kita tadi sudah niatkan, kita niatkan untuk kita beribadah dalam bekerja. Tapi ketika kita sudah dalam pekerjaan itu sendiri, Ustaz, yang namanya orang kerja kan nggak selalu enak. Kadang ada yang kerjaannya pas enak ya, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita juga bisa jenuh, pekerjaan terasa berat. Kadang susah untuk kita tuh ikhlas gitu, Ustaz. Itu bagaimana Ustaz caranya? Makanya para ulama mengajarkan bahwasanya yang pertama itu harus dengan niat. Ya, artinya niat yang ikhlas, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita menjaga niat ini. Ya. Makanya kita pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW tatkala kita keluar rumah, apa bacanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Artinya kita menyerahkan apapun yang akan terjadi nanti di apa namanya di luar. Kita awalnya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita dari perjalanan sampai bahkan Rasulullah SAW sampaikan dia akan dijaga dari rumah sampai dia tempat kerja sampai dia balik lagi. Akan tetapi tentunya kita juga harus punya harus punya keyakinan. Kita juga harus punya tekad yang kuat. Tatkala kita bekerja akan istiqomah untuk mendapatkan pekerjaan yang memang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ridho. Tatkala kita sudah mengilmui itu, maka nanti tatkala kita berjalan ke tempat kerja, mungkin seperti yang Mas Angga bilang tadi, bahwasanya mungkin ada yang enggak enak. Ya itu memang problematika untuk dalam bekerja. Tidak semuanya orang harus duduk-duduk saja. Ada yang memang harus duduk, ada yang memang harus membanting tulang untuk bekerja. Memang itu tergantung dari yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ada orang yang memang mungkin duduk-duduk saja mendapatkan hasil yang melimpah. Akan tetapi ada orang yang dari pagi sampai bahkan maghrib sampai bahkan mungkin malam dia pulang. Bahkan keluarganya tidak tahu kalau dia datang sampai rumah. Tetapi dapatnya hanya segitu-segitu saja. Itulah Allah Subhanahu wa taala membagi rezekinya masing-masing orang itu bukan terlihat dari bagaimana dia bekerja keras. Tidak. Karena memang Allah Subhanahu wa taala membagikan rezeki itu tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada bagiannya masing-masing. Baik. Jadi kita tidak bisa hatta mungkin mohon maaf tidak mengecil artikan satu pendidikan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah membagi rezeki
Terkadang kita menilai rezeki itu hanya sebatas, mohon maaf, materi. Banyak orang yang hanya melihat, oh kamu banyak rezekinya. Tapi hatinya kosong dari ketenangan. Dia terus ini menumpuk-numpuk hartanya. Betul. Tapi dia tidak tenang dengan itu. Padahal ada orang yang sebentar saja bekerja atau mungkin banting tulang sampai sore, tapi tidurnya kok nyenyak ya. Kalau saya nggak bisa nyenyak, nah ya karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak membagi rezeki itu dari jabatan atau dari segi pendidikan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala masing-masing membagi. Kalaulah mungkin Allah Subhanahu Wa Taala membagi rezeki itu dengan kepintaran, bagaimana Qarun? Qarun Allah Subhanahu Wa Taala tenggelamkan dan beserta harta-hartanya. Nah, itu karena dia sombong bahwa dia ini dari hasil saya. Lah, Allah Subhanahu Wa Taala yang membagi. Itulah mungkin salah satu contohnya ya Ustaz. Kadang kan kita bekerja itu bisa jadi lalai. Kadang kita terlalu berambisi dengan jabatan, dengan pangkat, seolah-olah kita yang akan menentukan hasilnya itu sendiri Ustaz. Padahal tadi Ustaz bilang kalau ada poin yang saya tangkap, tawakal. Kita berusaha, kita berdoa, tapi nanti hasilnya ya Allah yang tentukan. Ketika kita misalnya bekerja, saya harus jadi jabatan ini supaya nanti rezeki saya segini. Itu sebenarnya tidak dibenarkan. Artinya sebenarnya itu pendapat yang salah. Persepsi yang salah. Karena dia berpikir dia akan mendapatkan hal yang itu dari usahanya. Lah, banyak orang yang naudzubillah mereka sudah bertinggi-tinggi tapi tahunya juga kembali ke memang yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan di sana. Tapi tidak mengecil artikan orang yang berpendidikan tinggi, tidak. Karena sesungguhnya pendidikan itu untuk kita mengilmui ya, makanya itu awal tadi ilmu adalah satu kewajiban untuk kita. Jadi itu adalah sarana kita untuk mendapatkan ilmu. Sedangkan masalah pekerjaan kita bisa saja berambisi seperti yang antum bilang tadi. Ambisi tafadhol, tapi takar diri kita. Terkadang ambisi itu melampaui dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Terkadang angan-angan kita terlalu jauh terkadang. Padahal dengan apa yang ada, makanya qanaah artinya menerima dengan apa yang Allah Subhanahu wa tetapkan, itu yang paling utama. Tatkala kita memang ditakdirkan untuk mendapatkan ini, alhamdulillah. Tapi tidak juga kita berlambat, sudahlah sampai segini lah, kita terus berusaha, giat. Harus ada peningkatan bahkan untuk berusaha semaksimal mungkin. Ya. Oke, baik, luar biasa. Jadi itu tadi kalau misalnya kita bekerja itu kita part kita, istilahnya bagian kita adalah di ikhtiar itu tadi ya. Niat yang baik. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Artinya itu menjadi sebuah kewajiban kita untuk dilakukan. Tapi nanti hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Tidak bisa. Makanya ada yang mengatakan ana urid, saya ingin, anta turid, innallaha yaf'alu ma yurid. Bahwa sesungguhnya Allah yang akan menentukan, keinginan Allah yang akan terjadi. Saya ingin seperti ini, Anda ingin seperti itu, tapi Allah yang menentukan, bukan kita gitu. Hasil itu tidak ditentukan oleh kita. Kita hanya sebagai orang yang harus berusaha, orang yang harus memang ikhtiar dengan giat, berusaha dengan maksimal mungkin. Perkara kita akan diberikan apa yang kita inginkan, Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Itu poin pentingnya. Kadang mungkin yang membuat kita susah untuk ikhlas dalam bekerja bahwa kita berpikir saya sudah kerja banting tulang, latar pendidikan saya tinggi misalnya, tapi kok saya dapatnya segini-gini. Kita tidak ikhlas dalam menjalankan pekerjaan itu sendiri. Terkadang hal yang seperti itu, na'udzubillah min dzalik, itu yang dilarang oleh para ulama, bahkan karena apa? Karena itu akan memberi celah kepada syaitan untuk masuk ke dalam diri kita. Kita akan beranggapan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kita akan berkata, ya Allah, Anda tidak adil ya Allah. Engkau tidak adil ya Allah. Saya sudah belajar setiap gelar ini yang saya dapatkan, tapi rezeki saya lah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu, innallaha yaf'alu ma yurid. Ketetapan Allah yang akan berlaku, bukan kita gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri tahu apa yang terbaik untuk kita.
Jadi perannya ikhlas di situ selain itu tadi kita lebih tenang melakukan pekerjaan kita gitu ya. Maksudnya tidak mengharapkan sesuatu yang memang sebenarnya bukan milik kita. Bukan milik kita. Bukan milik kita. Terkadang orang yang terlampau berangan-angan, berambisi itu bahkan melihat orang saja, bahkan ada seperti guyonan tetangga punya moto dia yang panas dingin. Jadi memang harus kembali kepada fitrahnya bahwasanya segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala yang tentukan, bahkan sampai rezeki. Ya. Nah, terus di antaranya adalah kita diwajibkan untuk berusaha. Berusaha semaksimal mungkin, perkara kita akan berhasil atau tidak itu Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Yang jelas kita diwajibkan untuk berusaha semaksimal mungkin. Baik, ini tanpa terasa sudah hampir 30 menit. Masya Allah, Masya Allah. Gak kerasa Ustaz ya. Mungkin sebelum kita akhiri diskusi kita pada sore hari ini, mungkin kesimpulannya Ustaz yang ingin disampaikan untuk insan BP Jam Sostek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bekerja di dalam Islam khususnya untuk kaum laki-laki adalah suatu bentuk kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum laki-laki. Nah, tentu bekerja yang bagaimana? Tentu bekerja yang tidak bertentangan dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentukan. Ya. Nah, kalaulah pekerjaan itu artinya yang awal yang kami sampaikan tadi bahwasanya harus kita ilmui. Apa yang akan kita kerjakan itu kita ilmui dulu. Agar kita tidak salah jalan, maka tatkala kita ilmu, kalau kita akan mengetahui, oh yang ini salah dan ini benar, maka kita cari yang benar. Hatta walaupun mungkin kilauan-kilauan dari yang salah itu menggoda kita, dengan ilmu insya Allah tentunya berharap dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diiringi dengan keikhlasan hanya untuk mengharap dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah apapun yang kita kerjakan, kita tidak lagi memandang orang mau berkata apa, tapi ini memang syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita tidak akan memandang orang mau berkata apa, silahkan saja. Yang jelas ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan ini adalah syariat yang memang Allah Subhanahu wa taala perbolehkan untuk bekerja. Nah. Baik. Ya, mungkin demikian insyaallah. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Mungkin kita bisa mengambil apa yang sudah kita diskusikan di episode kali ini Insan BP Jam Sostek, dan terima kasih Ustaz sudah datang. Mungkin kita bisa sambung lagi nanti dengan diskusi dengan topik-topik yang lebih menarik lagi ya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, kesehatan sehingga kita bisa berjumpa lagi insyaallah. Terima kasih. Baik, Insan BP Jam Sostek, demikian podcast BP Jam Sostek edisi Ramadan Karim. Untuk kali ini saya Rengga Dermawan pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih. Jazakumullah khairan.